Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan, proses modeling wall dan kolom praktis ya pada sesi kali ini. Jadi seperti biasa buka Revit filenya, kemudian langsung saja kita masuk ke lantai 1. Lalu di sini saya akan menggunakan, icon atau tools walls di sini, atau bisa kita klik dengan menggunakan WA. Kemudian di sini ada beberapa properties yang saat ini kita menggunakan dinding bata 150. Oke. Seperti biasa kalau kalian belum menemukan midpoint-nya, klik SM ya. SM, sorry. Nah, jika tidak bisa juga, kalian bisa ulangi lagi sampai dia nge-snap di bagian ini. Nah, ini dia. Jadi ini kita lanjutkan untuk pembuatan dinding bata. Ini dinding yang udah kita buat, jadi kita perlu kontrol dari 3D. Setelah kalian masukkan keyboard shortcut saya, kalian bisa langsung klik CTRL3 atau icon ini, default 3D ya. Nah, di sini dia sudah ada model ini. Kemudian ini masih kelihatan overlapping, saling bertimpah, dikarenakan base offsetnya itu tidak 00. Jadi saran saya untuk di 00 kan. Nah, berikut. Kemudian untuk mempermudah kita dalam kontrol di 3D ini dengan plan, kita pertama hiddenkan aja ini, klik close, kemudian klik WT di keyboard shortcutnya atau pergi ke view, kemudian di sini ada tile views, klik lagi tile views. Nah ya, jadi umumnya saya menggunakan dua tab seperti ini, sorry, agar bisa mengontrol objek yang saya draw. Nah, saya butuh dia itu align dengan sisi ini, jadi saya menggunakan trim extend, klik aja di sini, lalu kemudian lanjutkan lagi, klik WA yaitu wall, terus tarik hingga belakang sesuai dengan gambar. Oke. Nah, seperti ini. Ya, begitu juga sisi lainnya. Nah, saran saya modeling aja terlebih dahulu wall-nya. Copy menggunakan CC dari keyboard shortcut yang saya kirimkan atau CO dari default-nya. Kemudian perhatikan semua dindingnya dengan menggunakan klik kanan di dinding ini, lalu select all instances visible in view, lalu pastikan dia base offsetnya itu 00 ya, sehingga dia align dengan posisi dinding wall di bawahnya. Jadi saran saya, floor di bawahnya. Saran saya lantainya ini supaya lebih kelihatan proporsional itu kita offset kurang lebih 1 meter keluar ya, biar lebih kelihatan seperti di atas muka tanah beneran gitu ya kira-kira. Jadi ini ada satu tips yang saya ingin sampaikan menggunakan pick lines. Jadi di sini ada rebound offset, klik aja 1000 karena kita mau offset 1000. Lalu ini ada pick lines garis warna pink. Nah, saran saya itu diklik sampai 3 kali sehingga dia itu mengeluarkan offset keliling. Sebentar ya. Nah, klik sampai beberapa kali sehingga dia nge-select semua line ini, lalu klik
saya ulangi, klik ini, kemudian klik gambar kacamata di sini, isolate element, sehingga dia keluar seperti ini doang. Jadi kita klik di sini, pick lines, lalu kita offset 1000. Nah, klik beberapa kali sampai dia muncul. Sebentar, kita ada kendala di bagian ini. Ya, seperti tidak mau. Baik, sepertinya ada masalah, jadi saya coba offset pakai ini aja, pakai rectangular, kemudian klik 1000, lalu tarik dari sini hingga keluar dia. Ya, jadi yang di posisi bagian line dalam ini bisa kalian select semuanya dengan cara klik di sini, lalu kasih tekan tab sekali, dia akan ngeblok semua seperti ini. Nah, kemudian delete, lalu klik OK. Nah, sekarang kita nonaktifkan kacamatanya, reset temporary height atau isolate. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, untuk sementara kita buat permukaannya itu warna putih polos supaya lebih kelihatan lebih menarik ya. Saya coba dari sini, select ini, edit type, kemudian strukturnya ini klik. Nah, di sini ini adalah bawaan dari material saya sebelumnya memodeling sebuah masjid. Jadi saya coba untuk buat lantai polos ya, duplicate material and asset, buat lantai polos, kemudian diganti ini menjadi no pattern, foregroundnya boleh konkret juga boleh ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti pada akhirnya kita akan buat masing-masing pola pattern dari masing-masing ruang. Kita fokus ke posisi modeling wall-nya dulu ataupun dinding. Kemudian nanti satu persatu kita akan beresin. Oke. Kemudian dilanjutkan, wall ini yang di depan bisa kalian copy ke dalam dengan cara klik objek, kemudian CO atau CC sesuai dengan shortcut yang saya kirimkan. Nah, ini juga bisa kalian trim pakai ini. Lalu kalian select di sini, kemudian ini bisa kalian copy ke dalam CC atau CO. Kemudian kalian TR atau trim. Kemudian lanjut lagi, copy yang sebelah sini, CC, klik lagi TR. Optimalkan dalam penggunaan keyboard shortcut karena itu akan menjadi kebiasaan kalian untuk membantu kecepatan kalian memodeling ya. Nah, ini sambil saya klik tadi, awalnya itu tadi seperti ini. Nah, saya klik keyboard shortcutnya W dan T, dia akan terbagi dua, tabnya. Kemudian kalau saya mau balik lagi, T dan B, ya. Kemudian saya ulang lagi W dan T. Saya akan dengan mudah kontrol apa yang sudah
saya modeling secara 2 dimensi itu direfleksikan di secara 3D juga. Jadi saya untuk memudahkan controllingnya ya. Kemudian saya copy lagi ke belakang. Untuk posisi wall ini bisa menggunakan align ya. Saya sangat sarankan untuk menggunakan align. Align, klik referensi garisnya, kemudian align dengan ini. Lalu kalian bisa TR atau TT. Nah, posisi itu di sini. Kemudian lanjut ke posisi kamar mandi, copy aja dengan menggunakan CC, lalu move dengan menggunakan MV. Kalau snapnya tidak ketemu menggunakan SE ya, kalau dia di sudut. Kalau dia di tengah menggunakan SM. Trim lagi. Pada perintah trim, kalian itu sudah terbiasa menggunakan AutoCAD command ya. Jadi saya rasa itu tidak akan menjadi penghalang bagi kalian. Kemudian saya copy yang sebelah sini, saya copy ke sebelah, sejajar dengan ini. Ya, snapnya udah dapet. Kemudian di TR lagi, TR, tutup. Nah, bagian belakang ini copy aja, tutup. Ya. Nah, kemudian ini bisa kalian trim, TR, satukan dia kemarin. Nah, saat ini jangan lupa di save. Kondisinya sudah seperti ini. Ini attach-nya ke lantai 2. Oke, kemudian kalau misalnya saya select semuanya, select all instances visible in view, itu sudah seragam. Lantai 100, kemudian lantai 2 3400. Oke. Nah, kemudian apapun objeknya kalian bisa pin ya, agar tidak mudah bergeser. Nah, ini ada objek yang overlap. Nah, saran saya itu menggunakan join, di mana ikonnya di sini, atau menggunakan keyboard shortcut J. Nah, di situ ada short videonya seperti kalian bisa perhatikan. Join. Ya. Sama aja, klik join. Kemudian lagi. Ya. Nah, pada posisi ini yang mengalah itu adalah dindingnya. Karena itu struktur pasti akan menang. Klik J lagi. Kemudian ini J lagi. Ya. Sama seperti yang lainnya. Klik J. Oke. Ini juga klik J. Dia akan kepotong sendiri. Jadi ini akan sangat membantu kalian. Kalau di SketchUp kita harus nge-trim ataupun nge-cut ya satu-satu. Nah, kalau ini kita perlu hanya klik J aja. Klik J aja, dia akan udah kepotong. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa save. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke posisi lantai 2 ya. Baik, di sini kita akan masuk ke lantai 2, di mana klik aja langsung floor plan lantai 2. Oke, jadi saya perjelas dulu. Ini 3,2 atau 3200. Saya coba pergi ke section. Ya, di sini ada simbol section atau garis section. Kemudian bisa kalian klik kanan, go to view. Lalu ini silahkan dirapikan, gampang aja, tarik aja dia. Klik kanan, select all instances visible in view. Kemudian unpin untuk kita bisa setting kembali atau geser-geser ya. Ini silahkan digeser. Kemudian
ketinggiannya 3400, maka kita harus edit. Saya kelupaan di awal. Ini hanya sebuah teks saja, jadi silakan diedit. Would you like to rename the corresponding views? Yes aja. Sehingga dia akan linear terganti di sini di project browser. Oke. Nah, sebelumnya kalau project browser tadi kita hidden, itu kalian bisa pergi kemari, view, kemudian user interface, klik aja project browser, dia akan muncul. Kalau dari keyboard shortcut kita menggunakan PJ sekali, PJ lagi, PJ lagi, PJ lagi, dan itu aja seterusnya. Oke. Jadi di sini yang di atas 6800 silahkan diganti 6,8. Klik OK, yes. Di atas tidak ada masalah, biarkan seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke lantai 2. Nah, di lantai 2 kita butuh cat yang kita import sebelumnya atau kita link ya. Kita balik ke lantai 1, kemudian klik aja cat-nya. Jika kalian belum bisa menemukan cat-nya, klik aja tambahkan keyboard tab ya sampai ketemu cat-nya. Tab terus pakai tab sampai dia ketemu. Tab select gitu seterusnya. Kemudian klik copy aja, atau di sini kalian bisa dimodify. Sebentar. Ya, kalian bisa langsung di sini ada icon copy to clipboard. Kemudian bisa langsung ada paste di sini, tapi klik ke bawahnya paste. Kemudian align to selected views. Nah, tinggal masukin aja lantai 2, 3,4. Dia akan sudah terletak di situ. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita harus menggeser posisi ini ya. Karena ini lantai 1 dan ini lantai 2. Jadi harus kita geser pakai keyboard shortcut MV aja. Select referensi garisnya, kemudian sama ratakan dengan ini. Nah, sehingga udah dapet posisinya. Kemudian klik PN untuk ngepin atau ngunci ya, supaya tidak bergeser lagi. Nah, objeknya ini kalau silahkan kalian klik rapidnya. AutoCAD-nya silahkan kalian klik. Nah, kemudian kembali lagi seperti yang kita lakukan awal-awal banget, itu klik kanan, override graphic infused by element. Kemudian kalian buat half tone, lalu projection lines-nya itu buat warna abu-abu seperti ini. Klik apply aja supaya membantu kita dalam tracing ya, atau menjiplak. Oke. Dan ini bisa di crop view-nya dinonaktifkan. Nah, kondisinya seperti ini, jadi kita bisa adjust lagi, klik ini, show, kemudian tarik ke atas sehingga plan view-nya kelihatan seperti ini. Tarik lagi, ya. Pastikan posisi simbol elevation-nya itu kelihatan. Nah, ini adalah titik yang harus kita hidden. Untuk saat ini kita tidak akan fokus kemari. Dan itu sangat berfungsi jika kalian akan fokus di BIM ataupun Revit modeling di nantinya ya. Tuh, klik aja visibility graphic atau VV. Klik side ini dia uncheck aja. Kemudian dia hilang. Oke. Nah, lanjut kita akan buat kita akan cek settingannya. Di sini slab yang di lantai bawah itu kelihatan ya. Jadi saya mau saya close dulu lantai 1, kemudian saya butuh 3D untuk kontrol. Jadi ini adalah lantai 1, tapi muncul di view lantai 2. Nah, maka saya akan setting sedikit agar tidak muncul seperti ini. Kalian sebelumnya saya udah jelaskan, ini paling krusial jika kalian menemukan ataupun ngecek sesuatu ya, apakah itu objek atau family ataupun
views itu sendiri. Nah, di sini saya tidak akan select apa-apa, cuman saya akan daerah zona lantai 2 itu akan saya cek di sininya, range base levelnya. Kalau base levelnya di lantai 1, dia akan menunjukkan base level lantai 1. Nah, coba kita klik none aja. Nah, sehingga dia tidak akan kelihatan objek yang ada pada lantai satunya. Nah, silahkan dilanjut. Kita akan memulai dengan memodeling lantai 2. Jadi saya akan memulai arsitektur, kemudian floor architectural. Nah, di sini saya asumsikan bahwa tebalnya 150, meskipun umumnya itu 120, tapi saya genapkan 150, 60 kali 60 itu tile keramiknya ya. Nah, saya akan buat seperti lantai bawah sebelumnya. Saya akan tracing pakai boundary line, kemudian saya pakai pick lines. Oke. Ya, di samping itu kita akan buat rektangular untuk yang zona dominannya. Kemudian saya mau butuh full view dari sini, TB. Lalu project browsernya saya nonaktifkan, PJ. Klik di sini, lalu trace dari sini kemari. Nanti pick lines-nya akan kita gunakan ketika memang ketemu sudut dan sudut-sudutnya. Oke, ini sudah. Nah, ini barulah kita menggunakan pick lines karena ada maju mundur dari fasad ataupun maju mundur dari lantainya ya. Nah, seperti biasa kita menggunakan trim TR ya, seperti di AutoCAD. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada kolom, silahkan seperti di lantai 1, klik lagi. Split menggunakan ini. Lalu TR seperti biasa. Split lagi, SL, pakai keyboard shortcut SL, kemudian pick lines, klik ini, kemudian TR, begitu seterusnya. Lagi. Nah, untuk kali ini harapan saya kalian terbiasa, jadi sehingga kalian bisa copy dari sini ya. Copy dari sini, kemudian SL atau split line atau split element yang menggunakan icon ini ya, SL. Kemudian copy lagi, select dari kiri ke kanan, kemudian copy lagi SL, TR. Yap. Kita cek di sisi sebelahnya. SL, kemudian TR lagi. Lalu copy. Menggunakan ini. SL lagi, trim lagi. Apakah ada lagi? Ya, oke. Nah, di sini perhatikan bahwa kita punya opening di sini. Jadi kita akan membuat opening nanti ya. Kita akan membuat opening nanti. Kemudian di sini kita juga ada opening di daerah sini. Kebetulan desainnya pada saat itu ada opening dari lantai atas di bagian sini ya. Nah, klik OK aja dulu. Nah, coba pakai W dan T, kita klik di sini. Nah, posisi lantainya sudah ketutup, itu lantai 2. Ya, di sini ada overhang. Nah, kemudian lanjutkan ke dindingnya dulu. TB supaya dia muncul penuh screen-nya. Kemudian ulangi lagi, wall architectural. Perhatikan di sini, lantai 2 minus 300-nya kita buat 0 karena dia langsung di minus 300-nya. Di atas lantai 2-nya. Terus kemudian di sini tarik aja ke depan. Oke, nah di sini hal yang paling krusial yang mau saya ingatkan adalah kita klik WT. Jadi lantai bawah ini bisa saya naikkan ke lantai
3. Ini akan saya buat ke lantai 3. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, jadi kita tidak butuh membuat ulang di sisi luar dan di sisi luar kiri dan kanannya ya. Klik aja ini, kemudian naikkan ke lantai 3. Dia automatically ke lantai 3. Nah, ketika ketemu objek seperti ini, klik aja TB. Ketika ketemu objek seperti ini, kalian bisa klik di sini beberapa kali. Sorry, dia tidak akan bisa diedit kecuali pinnya kalian unpin ya. Nah, klik beberapa kali di sini sehingga ada sketch lines-nya di sini. Sketch lines, kemudian kalian klik pick lines di sini. Klik pick lines di sini, kemudian TR. Bisa dibantu dengan cube di sini ya. Cube box di sini. Jadi sehingga ini parallel projection. Nah, untuk sementara seperti ini. Nah, oke. Lalu ini juga satu lagi unpin, kemudian klik cube box-nya di sini, lalu edit profile atau klik 2 kali di dindingnya. Silakan pakai pick lines untuk memudahkan kita. Sorry, ini saya perlu delete karena saya udah punya referensi lines di sini. Oke, saya klik OK. Lalu kemudian seperti tadi, pakai menggunakan join atau J di keyboard. Yep. Terus bisa juga menggunakan J. Saya akan menggunakan J. Oke, jika tidak bisa kita pergi ke modify, lalu di sini ada cut. Ya. Kalian bisa menggunakan cut juga. Ya, kalian bisa menggunakan join wall dengan slabnya atau lantainya ya. Oke. Nah, lanjut ke bagian ruangan. Bagian ruangan akan kita copy terlebih dahulu menggunakan CC. Klik wallnya menggunakan CC. Di sini ada kolom. Oke. Dan di sini ada wall juga ya. Meskipun ini secara notasi dia ada wall kaca ya, tapi nanti kita akan detailkan juga. Sementara kita akan buat menggunakan dinding dulu. Kalau misalnya dia tidak akan mau join, coba reset profile karena tadi kita copy dari sebelah. Klik aja TR lagi. Oh, sorry, salah. Klik dari sini, kemudian ini, yep. Lalu ini CC lagi, copy ke bawah. Ini hanya sampai di sisi ini. Pakai trim. Sorry, kalian bisa menggunakan garis bantu DL atau detail lines. Oke, sehingga kita hanya membatasin sampai di sini aja. Oke. Lalu ini bisa kita copy kemari. Bisa menggunakan align atau AL di keyboard shortcut, kemudian TR lagi. Ini juga bisa kalian copy. TR lagi. Masukin lagi. Ya. Trim lagi. Kemudian lanjutkan. Ini kalian bisa copy ke bawah ini. Ya, kemudian ini kalian trim lagi TR kemarin. Coba cek di sebelahnya sudah seperti apa. Nah ya, sudah kelihatan sekat-sekatnya. Oke.
Nah, lanjutkan ke bagian depan, copy lagi. Kalau belum pas, silahkan menggunakan move atau MV. Saya perlu cek, nah ini dia posisi dinding ini. Nah, kalian bisa, saya hanya mengingatkan bahwa kalian bisa kontrol dengan menggunakan selection di 3D, kemudian kalian cek di denahnya itu, agar memudahkan kalian objek mana sih yang kalian edit barusan gitu ya. Itulah powerfulnya Rapid. Nah, ini ada kolom yang tidak sampai lantai 2, maka dari itu kita harus turunkan, dia nge-snap ke lantai 2 saja. Nah, top offsetnya 00. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi seperti sebelumnya, saya lupa untuk mengfilter ataupun mentransparansikan cat-nya. Jadi, cari cat-nya, select cat-nya menggunakan tab sekali, kemudian klik sekali. Kalau belum ketemu, tab lagi, klik sekali, oke. Sehingga klik kanan, Operate Graphic Infuse and Element, kemudian transparansinya kita fullkan. Sehingga arsiran kita atau hatching kita tidak terblok sama cat. Oke, lanjutkan terus. Iya. Kemudian apakah ada lagi? Nah, di sisi depan Passat kita punya dinding juga. Trim lagi. Kemudian ini kita perlu copy. Kalau garisnya kalian rasa ketebalan, bisa kalian klik thin lines ini atau TL ya, untuk mempermudah kalian. Lalu ini posisi vertical wall-nya, copy dari atas juga boleh. Kalian bisa menggunakan align. TR. Ya, jadi kurang lebih fasadnya itu seperti ini untuk sementara ya. Nanti akan kita rapikan terus. Dan ini harusnya ada pintu di daerah sini. Ya, ini harus kita close ke dalam ini. Ya, jadi ini posisi kamar tidur. Saya perlu cek. Nah, iya. Ini saya perlu cek bahwa lantainya itu 150 mm offset dari lantai 2. Jadi ini harus saya nolkan. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, kemudian lantai bawahnya ini yang nongol bisa kalian turunkan di lantai top offsetnya minus 150. Ya, ini juga. Atau bisa menggunakan, kalian select ini pakai CTRL. Kita bisa menggunakan attach top ya, kemari. Oke, jangan lupa di save. Nah, pada kali ini kita sudah menarik kolom itu sampai posisi atas. Jadi saran saya cek kembali 2D kita itu, AutoCAD filenya, lalu aktifkan ini. Nah, ini. Jadi objek yang di atas posisi tangga itu akan lurus dan attach terhadap kolom di belakang ya. Jadi kita sementara ini bisa nge-sketch
posisi tangga itu kurang lebih daerah sini, maka kita bisa nge-sketch sementara seperti ini. Saya akan kasih reviewnya. Klik objek ini, klik di sini, lalu kalian bisa trim TR. Sementara seperti ini dulu. Nanti kita akan detailkan lebih jauh lagi. Ini juga bisa kita tarik ke atas. Remove aja constraint-nya, lalu kurang lebih dia akan seperti ini dia. Wall-nya, satu lagi juga sama aja. Bisa kita trimkan, pick lines pakai ini, sehingga dia akurat. Ya, TR. Kemudian ini TR lagi, dan ini di TR lagi. Ya, jadi kita punya dinding dari bawah hingga atas ya. Oke. Nah, terakhir kita akan buat lantai 3. Di lantai 3. Saat ini cara cepatnya adalah klik objek lantai 2 itu yang udah kita buat sebelumnya, sama seperti tadi, copy di sini. Kemudian paste, align to selected level. Dia akan ketutup di situ. Oke. Nah, ini masih kelihatan ada overlapping wall di sini. Jadi kita bisa attach kayak tadi. Ini dia attach. Klik aja slabnya ataupun lantainya. Sama juga bisa kalian select terlebih dahulu, menggunakan CTRL, select walls-nya. Ini select lagi, kemudian attach top or base ya, klik lantainya, dia akan attach. Nah, untuk nge-reviewnya sementara ini saya akan blok seperti ini, lalu klik di sini ada BX ya, atau selection box. Kalian bisa gunakan selection box, tarik ke dalam sehingga kalian bisa melihat seksional bangunan kalian. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk saat ini kita cukup di sini dulu. Silahkan di save. Pada video berikutnya akan kita lanjutkan ke lantai atapnya. Terima kasih.